Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Anak-anak, saya sekarang di kelas 11 IPS 2, jam ke-34, tanggal 9 Maret tahun 2021. Silakan dibuka buku paketnya. Ini saya mulai tentang APBN. Kemudian LKS-nya. Sudah. Terkait dengan ini, saya akan mulai per definisi. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian ini Undang-Undang tentang APBN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang di situ menjelaskan tentang pengertian APBN. Jadi APBN itu adalah rencana anggaran keuangan. Rencana anggaran keuangan tahunan. Jadi APBN dibuat tahunan ya. Setiap tahun harus ada APBN. Ada tahapannya atau ada proses untuk sampai kepada APBN. Dimulai dari apa? Yang namanya nota keuangan. Nota keuangan dibikin oleh pemerintah, kemudian disampaikan pada saat pidato kenegaraan Presiden RI tanggal 16 Agustus sebelum hari proklamasi. Nah, pidato kepresidenan disampaikan berupa nota keuangan, gambaran progres, rencana anggaran tahunan tahun berikutnya. Dari situ kemudian oleh DPR itu dimusyawarahkan sampai kepada disetujui. Ini dalam fungsi DPR adalah sebagai fungsi regulasi. Jadi DPR mempunyai fungsi regulasi, budgeter ya, fungsi regulasi. Makanya APBN ini tidak akan dilaksanakan oleh pemerintah selama DPR tidak menyetujui. Maka kalau misal tahun 2020 kemarin, ini pemerintah akan membuat nota keuangan tahun 2021 yang diserahkan kepada DPR. Ketika DPR tidak menyetujui, maka APBN-nya menggunakan APBN tahun berapa? Tahun 2020. Kalau tidak menyetujui. Kalau menyetujui, berarti nota keuangan berubah menjadi APBN 2021. Itulah alur penetapan APBN. Ini jadi APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat, karena APBN pusat yang disetujui oleh DPR. Ini jadi anggaran itu sama dengan budget. Jadi budget ya, anggaran itu sama dengan budget. Nah, di dalam konsep budgeting maka harus muncul pos penerimaan dan pos pengeluaran. Di dalam istilah APBN, pos penerimaan disebut pendapatan, pengeluaran disebut belanja, maka disingkat APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Breakdown ke daerah menjadi APBD. Jangka waktu pelaksananya berapa? 1 tahun ya, 1 tahun. Sudah? Nah, ini berupa ini disetujui oleh DPR. Landasan hukumnya adalah hukum sesuai Undang-Undang Dasar 45 adalah pasal 23 ayat 1 sampai ayat 3. Pada era reformasi ya,
pada pra-reformasi itu dimulai sejak kapan? Tahun 1969, setelah G13 PKI, kemudian setelah Super Semar 1969, APBN ini dimulai pertanggal 1 April berakhir 31 Maret. Pra-reformasi ya. Ketika reformasi, nah ini mulainya 1 Januari berakhir 31 Desember. Jadi tidak sama APBN reformasi sama pra-reformasi. Kapan reformasi? Tahun 2002, tahun 2000. Sampai sekarang, maka periode APBN itu mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Sebelum reformasi, mulai 1 April sampai 31 Maret. Nah ini. Sudah ya. Saatnya jam 8. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Saya tak lanjut saja. Fungsi dan tujuan APBN. Fungsi otorisasi ini apa? Kekuatan kekuasaan. Otorisasi itu. Kekuatan kekuasaan. Kuasa lah. Maka APBN itu punya kekuatan untuk berkuasa melaksanakan anggaran. Kalau pemerintah melaksanakan anggaran sesuai APBN berarti benar dan tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau menyimpang dari APBN maka bisa digugat. Siapa yang menggugat? DPR. Maka nanti di akhir setiap tahun itu ada namanya pertanggungjawaban. Sebelum tanggal 17 Agustus. Fungsi pengawasan APBN itu kan sudah ketemu, contohnya adalah di sini. Nah ini kan sudah kelihatan. Jadi contoh APBN 2015 ini sudah kelihatan. Kok ternyata belanjanya melebihi ini, berarti ada penyimpangan. Pertanyaan saya, apakah boleh belanjanya melebihi ini? Apakah boleh? Boleh. Nanti ada yang namanya APBNP. Apa? Anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan. Jadi APBN yang sudah ditetapkan oleh DPR itu bisa berubah, ya, pengajuan perubahan oleh pemerintah kepada DPR. Bisa menjadi APBNP. Jadi boleh, ya. Tapi makna pengawasan itu berarti kan kalau disetujui berarti boleh. Itu kan sudah pengawasan ya. Ya kan? Sama dengan kalian ke wali kelas ya, punya uang kas ya. Ketika mau belanja di luar rencana, maka harus laporan kepada wali kelas. Boleh. Itu bukan pengawasan. Tetap ada prosedurnya. Saya lanjutkan, fungsi alokasi. Alokasi ini adalah A, melokasi, letakkan. Lokasi kan tempat. A, lokasi berarti penempatan. Jadi di APBN itu sudah diposkan. Banyuwangi berapa, Jember berapa, Situbondo berapa untuk gaji pegawai negara berapa, untuk belanja barang berapa, itu sudah ada pos, yaitu namanya alokasi, penempatan. Jadi, akhirnya di APBN itu sudah uang yang ada dari pendapatan dan dialokasikan untuk belanja itu sudah ketemu kemana arahnya, itu namanya alokasi. Nah di sini maka kan negara punya tujuan akhir adalah untuk memakmurkan, ya kan. Maka tetap
semuanya itu harus ada efisiensi, mengurangi pemborosan. Kemudian fungsi distribusi ini adalah distribusi barang yang diproduksi oleh masyarakat, ya, serta redistribusi pendapatan. Artinya apa? APBN itu kan untuk membangun, ya. Membangun itu nanti kan untuk menaikkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu nanti akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu bisa karena masyarakat bekerja, karena masyarakat membuka lahan usaha sendiri, ya, namanya wirausaha. Maka semuanya ini itu akan secara langsung akan berputar, ya kan, otomatis, ya. Contoh Pak Tani itu akan laba besar ketika harganya sesuai dengan harapan petani, ya. Dan harga itu sesuai dengan harapan konsumen, ya kan. Jadi tidak naik tidak terkendali atau tidak turun tidak terkendali, jadi seimbang. Makanya harga itu juga menjadi target dari pemerintah untuk menjaga kestabilan harga, khususnya harga kebutuhan pokok. Hari raya telur naik, beras naik, daging naik, sayur naik, ya kan? Naik, ya. Bagaimana pemerintah mengalokasikan dan mendistribusikan apa? Beras dari Bulog dikeluarkan, supaya harga beras tuh turun. Daging sapi naik, pemerintah gimana cara distribusinya? Impor sapi, sehingga harga daging sapi dan sebagainya dan sebagainya. Itulah distribusi. Distribusi itu bisa untuk ambil barang, distribusi barang, bisa untuk menciptakan apa? Distribusi pendapatan atau redistribusi. Jadi masyarakat yang tidak punya pekerjaan dibangun usaha, ya kan, pabrik, hanya menyerap tenaga kerja dari masyarakat punya pendapatan dan seterusnya. Contoh di Genteng itu RTH dulu zaman tahun 2010 sepi, sekarang sudah ramai. Tidak kenal corona RTH, ya, ramai sekali. Ya, itu efek dari pembangunan, ya, pembangunan. Semua dibangun dari APBN dan APBD. Nah, gitu. Ini distribusi. Distribusi barang iya, distribusi pendapatan iya. Orang bekerja dapat pendapatan, ya kan? Supaya bekerja dikirim barang. Paham maksud saya? Contoh Pak Tani panen panen padi, ya. Itu panen raya. Ketika panen raya kan stok padi naik, ya. Maka risiko kepada harga gimana? Turun, kan? Supaya tidak turun, ambil semua panen oleh pemerintah. Berarti kan tidak didistribusikan, kan? Diambil taruh di Bulog. Maka stok padi di pasar stabil, maka harga akan naik. Itu distribusi barang, redistribusi pendapatan juga muncul. Paham maksud saya? Itu dari APBN. Berarti negara membeli beras petani, beli, kan, belanja, kan, masuk ke Bulog. Ketika dibutuhkan, jual, masuk pendapatan negara. Terus gitu. Terus ini sama, ya, sama dengan buku paket. Nah, saya langsung masuk kepada pendapatan negara. Masuk kepada pendapatan negara. APBN, di dalam APBN yang sekarang, saya tanya, kalian mungkin melihat YouTube saya tadi malam atau tidak? Saya tanya. Pembuktiannya, ya, saya tanya. Untuk
pra-reformasi, format APBN menggunakan format apa? Kalau tidak bisa jawab berarti tidak buka link saya. Format APBN sebelum reformasi menggunakan format apa? T-Account. Nah ini lihat tadi ini. Ada di LKS, ada di buku paket. Selama reformasi sejak tahun 2000 menggunakan apa formatnya? I-Account. I-Account. Sudah? Saya akan bahas T-Account ya. T-Account ini mestinya nyarinya di Google ini. Atau saya cari di Google ya. Jadi format T-Account. Kayak gini formatnya. Ini ya. Ini adalah perbandingan. Nah, ini. Saya ambil yang ini ya. Kalau ini format e-account ini. Jadi format e-account itu di kolom sini uraian atau keterangan itu satu kolom. Jadi uraian satu kolom semuanya. Artinya apa? Pos anggaran itu semuanya di dalam satu kolom itu e-account. Jadi memanjang ke bawah. Sudah. Kalau T-account, nah kayak gini T-account. Gimana gesernya ya? Nah ini. Ini T-account. Kayak gini T-account. Jadi kalau T-account itu dua kolom, kanan kiri. Dalam konsep akuntansi itu namanya double entry. Ada debit, ada kredit. Kalau e-account itu satu kolom. Nah ini. Satu kolom. T-account dipakai untuk APBN pra-reformasi, berarti 99 ke bawah. E-account 2000 ke atas sampai sekarang. Pasti di sini itu ada perbedaan ya. Yang pasti perbedaannya itu adalah pada bentuk anggaran. Jadi bentuk anggaran atau konsep anggaran itu kalau di T-account itu menggunakan anggaran seimbang. Jadi antara penerimaan dengan pengeluaran itu nanti nilainya harus sama. Kalau di e-account itu tidak harus sama. Boleh defisit, boleh surplus. Boleh defisit, boleh surplus. Pertanyaan saya, dalam APBN itu dikatakan surplus apabila bagaimana? Ini ada di link YouTube saya ada kemarin. Dikatakan surplus apabila bagaimana? Nah, lihat link YouTube saya ya. Apabila pendapatan negara dan hibah lebih besar dari belanja negara, itu dikatakan surplus. Dikatakan defisit bagaimana? Apabila penerimaan negara dan hibah lebih kecil dari belanja negara, maka di sini akan ketemu, nah di sini surplus atau defisit anggaran. Maka di dalam e-account itu jarang-jarang menggunakan konsep anggaran seimbang. Kalau tidak defisit, ya surplus. Paham maksud saya ya? Kalau tidak defisit, ya surplus. Jarang sekali seimbang. Tetapi kalau T-account ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang maka menjadi tanda tanya. Karena konsep double entry, dua kolom, itu maka antara kolom kiri sama kanan harus sama. Nilai rupiahnya harus sama. Sudah? Nah ini, kalau T-account berimbang dinamis, kalau e-account itu kalau defisit, nah sekarang pada e-account kalau defisit itu ditutup dengan cara apa? Kalau defisit
Menutup defisit itu dengan cara apa? Dibiayai dengan sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Itu ada di kolom di pos E. Nah, ini namanya pembiayaan. Maka pembiayaan ini nanti akan sama dengan plus ketika D itu adalah defisit. Misalkan D ini defisitnya min 300, maka E harus 300. Kenapa kok begitu? Karena E untuk menutup defisit. Paham ya? Kenapa kok defisit? Karena penerimaan negara dan hibah lebih kecil dari belanja. Paham? Coba saya buat ilustrasi. Ilustrasinya saya pakai Excel aja ya. Saya ambilkan dari ini aja. Nah, ini. Ya. Ini saya pakai ilustrasi ya. Jadi A itu apa? Pendapatan negara dan hibah. Sudah. B, belanja negara. C, keseimbangan primer. D, surplus defisit anggaran. E, pembiayaan. Sudah. Dari sini ya. Ya, dari sini ini adalah uraiannya atau keterangan. Sini adalah jumlah. Sudah. Jumlah. Kalau A sama dengan 1000, sudah. B sama dengan 1100. Ini saya kosongi. Surplus atau defisit? Surplus apa defisit? Defisit berapa? Min 100. Min dalam anggaran tidak boleh pakai min, tapi pakai kurung 100. Berarti menunjukkan min 100. Ini saya pakai accounting aja ya. Pakai accounting. Tidak usah pakai rupiah. Sudah. Accountingnya yang sini. Sudah ya. Ini min anggap kurung ya. Sudah. Maka pembiayaannya berapa? 100. Kenapa kok 100? Karena 100 ini untuk menutup defisit. Itulah APBN sekarang. Maka dalam APBN sekarang itu sejak tahun 2000 sampai sekarang tidak melihat surplus defisit sudah.
Kalau surplus berarti silpa. Berarti sisa anggaran. Bisa dimasukkan dalam pendapatan tahun berikutnya. Kalau defisit ditutup dengan pembiayaan. Paham ya? Itulah tentang APBN sekarang. Kemudian berikutnya ini ya. Tuh. Maka sumber-sumber penerimaan negara itu dari mana? Saya ambilkan contoh dari LKS, dari buku paket ya. Nah ini. Jadi sumber pendapatan negara dari mana? Ya ini. Yang pertama adalah penerimaan dalam negeri, yang kedua penerimaan hibah. Penerimaan dalam negeri, itu dari apa saja? Dari perpajakan sama bukan pajak. Nah ini. Jadi penerimaan pajak ini masuk salah satu sumber penerimaan negara. Pajak apa saja kemarin sudah ya? Setelahnya ya. Karena ini kan bab sebelumnya. Setelah ini. Itu ada macam-macam pajak nanti. Itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis atau sumber-sumber belanja, jenis-jenis belanja negara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.